Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Ilham Arfiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 081 asal PM 2022A. Pada video kali ini saya akan membahas lebih rinci soal-soal UTS yang dilaksanakan minggu lalu. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 1. Pada soal diketahui persamaan garis G adalah 2Y dikurangi X plus 1 sama dengan 0, di mana garis G memuat salah satu sisi persegi panjang. Kemudian diketahui pula persamaan garis L, yakni X plus Y dikurangi 4 sama dengan 0, di mana di garis L ini memuat salah satu diagonal persegi panjang. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah A. Persamaan sisi-sisi persegi panjang, dan B. Luas persegi panjang. Nah, maka kita buat persamaan garis G yang memuat salah satu sisi persegi panjang dan persamaan garis L yang memuat diagonal persegi panjang tersebut. Maka perpotongan dari garis G dan garis L di sini bisa dipastikan merupakan titik sudut, salah satu titik sudut dari persegi panjang tersebut. Maka dapat kita buat berkas garis untuk membuat sisi persegi panjang yang lain yang membentuk sudut ini. Kita namakan persamaan garis H. Kita buat berkas garis H G, kemudian ditambah lambda dari L sama dengan 0. Selanjutnya kita proses seperti biasa. G nya 2Y dikurangi X plus 1 ditambah lambda L nya X plus Y dikurang 4. Ini menghasilkan 0. Kemudian kita jumlahkan. Ini ada min X sama lambda X, maka lambda min 1 X, kemudian yang Y plus 2 plus lambda Y, kemudian 1 dengan negatif 4 lambda. Oh, gini dulu. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita cari gradien H-nya dengan mendirikan yang di satu ruas. Jadi saya tulis seperti ini dulu. 2 plus lambda Y sama dengan min lambda min 1 X. Kemudian yang dipindah ruas lagi, ini ada 4 lambda min 1 sama dengan 0, dipindah ruas ke kanan. Kemudian maka Y sama dengan negatif lambda min 1 X, ini pindah ke sini, 2 plus lambda ditambah 4 lambda per 2 plus lambda dikurangi 1 2 plus lambda. Nah, maka bisa kita lihat gradien dari persamaan garis H adalah min lambda min 1 per 2 plus lambda. Kita ubah menjadi 1 min lambda per 2 plus lambda. Nah, karena persegi panjang adalah jajar genjang yang keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat, maka garis H dan garis G merupakan dua garis yang saling tegak lurus. Sehingga langkah pertama adalah kita mencari gradien G nya dulu. G tadi adalah 2Y min X plus 1 sama dengan 0, maka 2Y sama dengan X min 1 Y sama dengan X per 2 min setengah. Nah, maka MG nya sama dengan
1/2. Gradien G nya 1/2. Nah, syarat tegak lurus adalah ketika perkalian dari gradien dua garis tersebut menghasilkan negatif 1. Jadi kita mengalihkan gradien dari H dikali M persamaan garis G sama dengan min 1. MH nya tadi, gradien H nya tadi 1 dikurangi lambda per 2 plus lambda dikali gradien G nya setengah sama dengan min 1. Saya tulis di sampingnya. Maka ini dipindah ruas menjadi 1 dikurangi lambda per 2 plus lambda sama dengan negatif 2 dikalikan pindah ke sana, 1 dikurang lambda sama dengan dikalikan min 4 min 2 lambda, kita pindah ke sana lambdanya sehingga minus 2 lambda menjadi plus 2 lambda dikurangi lambda, tinggal lambda. 1 dipindahkan ke sana, min 5, lambdanya ketemu negatif 5. Maka berkas garis H yang lambdanya negatif 5, kita temukan persamaan garis H tadi nih, 2Y min X plus 1 ditambah lambdanya negatif 5, terus persamaan garis L nya X plus Y negatif 4 sama dengan 0. Kita kalikan biasa, negatif 5x negatif 5y plus 20 sampai dengan 0. Ini 2y min x plus 1, ya langsung x dengan x min 6x y, 2y min 5y min 3y min 3y terus 1 sama 20 plus 21 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan, kita bagi 3 semua, dibagi negatif 3 saja, jadi 2x plus y min 7 sama dengan 0. Inilah persamaan garis H yang ini H. Nah, kita tahu bahwa perpotongan sisi persegi panjang dan diagonal persegi panjang tersebut membentuk satu titik sudut. Nah, maka tentu saja di yang lain, di titik yang lain, tapi di sepanjang garis L ini bakalan ada B, XB, YB, dimana merupakan pertemuan dari persamaan garis L yang diagonal persegi panjang dan sisi-sisi persegi panjang yang lain. Maka kita pilih yang absisnya 0. Mengapa absisnya 0? Untuk memudahkan perhitungan. Tadi persamaan garis L nya adalah X plus Y min 4 sama dengan 0. Maka XB plus YB min 4 sama dengan 0. Kita ganti dengan ordinat absis dan ordinatnya titik B. XB plus YB dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk memudahkan kembali, kita pilih XB nya 0. Maka 0 plus YB dikurang 4 sama dengan 0. YB 4 nya pindah ruas sama dengan 4, sehingga kita dapatkan ketika B nya absisnya 0, maka ordinatnya adalah 4. Nah, ini yang memudahkan kita untuk mendapatkan persamaan sisi yang lain dengan bantuan suatu titik. Ini titiknya kita tentukan absisnya sama dengan 0. Nah, dengan bantuan titik B 0,4 tadi, kita dapat membuat persamaan garis lain yang sejajar dengan G.
yaitu sisi yang berseberangan dengan sisi yang termuat dalam G. Gradiennya ketika dua garis tersebut sejajar adalah sama. MG-nya tadi kan setengah, maka M, misal kita buat ini garisnya P, garis P, ini garis P, garis P itu sejajar dengan G yang kita mau kan, sehingga gradien garis P dengan gradien garis G itu sama, yaitu setengah. Persamaannya kita masukkan Y, ini P ya, P Y min Y1, Y1 yaitu B nya Y min 4 sama dengan M, M nya tadi setengah sama dengan MG, kemudian X min XP nya X1, XP nya 0, sehingga kita kalikan 2 semua supaya tidak ada pecahannya. 2Y min 8 sama dengan X, seperti itu. Kemudian kita pindah 2Y sama dengan 0. Ini persamaan garis P yang sejajar dengan garis G. Nah, terakhir kita perlu tahu persamaan sisi yang persamaan garis yang sini kita namain Q, yang sejajar dengan garis H. Jadi garis, karena dia sejajar dengan garis H, maka gradiennya garis Q dengan gradiennya garis H itu sama. Kita cari dulu gradiennya H di sini. Berarti ini dipindah ruas, Y sama dengan ini min 2X plus 7. Nah, kita dapat lihat gradien H-nya adalah negatif 2. Ini yang kita pakai. Sehingga persamaan garis Q yang tentu saja melalui titik B, melalui titik B ini Q ya, kita masukkan Y min YB nya tadi 4 sama dengan gradiennya kita masukkan negatif 2 sama dengan gradiennya garis H. X min tadi XB nya adalah 0, sehingga Y min 4 dikurang sama dengan min 2X, kita pindah ruas, 2X plus Y dikurang 4 sama dengan 0. Maka inilah persamaan garis Q, yakni yang memuat salah satu sisi persegi panjang yang lain. Sehingga untuk pertanyaan 1 yang A, kita dapatkan persamaan sisi-sisi persegi panjangnya. Ada yang pertama G, ini berdasarkan informasi pada soal, min X plus 2Y plus 1 sama dengan 0, ini diketahui. Terus kemudian H, ini yang dia tegak lurus dengan garis G, 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis yang memuat sisi lain persegi panjang yang sejajar dengan G, ini ada min X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Dan yang terakhir sisi keempatnya dia sejajar dengan garis H, 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 1 yang bagian B, yaitu hitung luas dari persegi panjang tersebut. Nah, kita tahu sendiri bahwa luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah,
bisa kita amati di sini, panjang persegi panjang tersebut bisa kita tulis sebagai jarak titik B ke garis G. Ini panjangnya, kemudian lebar yang mana? Yang tegak lurus dengan sisi yang berdekatan. Ini berarti lebarnya adalah, bisa kita tulis jarak dari titik B ke garis H. Nah, sudah. Kemudian rumusnya panjang sama dengan harga mutlak ABC nya dari garis G min 1 plus 2 plus 1. Min 1 ini kita giniin dulu, plus 2 kemudian plus 1. Nah, kemudian ini plus minusnya min 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, ini apa? Ini itu XB sama YB nya. XB nya titik B kan 0,4, sehingga XB nya 0, YB nya 4. Kita hitung seperti biasa, 8 ditambah 1 9 per ini 1 ditambah 2 kuadrat 4 5 plus akar 5 plus minus akar 5, kemudian ini 9 per akar 5, harga mutlaknya keluar. Kemudian kita kalikan akar 5 per akar 5, sehingga panjang atau jaraknya dari titik B ke garis G adalah 9 akar 5 per 5 satuan panjang. Nah, kemudian kita cari yang lebar, sama dengan harga mutlak, sama kita cari ABC nya dari persamaan H. 2 1 min 7 2 1 min 7. Ini kita tetap isi 0 sama 4, XB nya 0, YB nya 4. Kemudian ini plus minus akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini tuh A sama B nya dari persamaan H. Kita hitung, 4 dikurangi 7 negatif 3. Ini plus minus akar 5, kemudian sama dengan 3 per akar 5. Kita kalikan akar 5 per akar 5 juga, sehingga lebarnya adalah 3 akar 5 per 5 satuan panjang. Luas dari persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 9 akar 5 per 5, kemudian lebarnya 3 akar 5 per 5. Ini bisa kita coret, akar 5 kali akar 5 kan 5, coret dengan 5, sehingga hasilnya adalah luas dari persegi panjang 27 per 5 satuan luas, atau bisa kita tulis 5,4 satuan luas. Nah, lalu kita menuju ke soal yang nomor 2. Diketahui titik A yaitu 3, negatif 2 dan titik B negatif 3,1. Pertanyaannya adalah tentukan tempat kedudukan garis sumbu AB. Nah, definisi garis sumbu AB bisa dikatakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik A dan B. Misal ini kita punya titik A di sini, kemudian ada titik B di sini. Nah, misal kita hubungkan seperti ini. Nah, nanti bakalan ada kumpulan titik-titik yang jaraknya itu sama terhadap A dan B. Maka dapat kita
dapat kita ambil sebarang T, sebarang titik T dengan tentu saja xt, yt, dimana T itu yang memenuhi syarat yang berjarak sama dari A ke B, dari TA ke TB itu sama. Jadi bisa kita tulis juga sedemikian sehingga AT sama dengan PT. Jadi misal T itu di sini, misal T itu di sini. Nah, pokoknya ketika ditarik itu ini sama jaraknya, panjangnya sama AT sama dengan PT. Jadi garis sumbu itu kumpulan titik-titik yang jaraknya sama terhadap A maupun B, seperti itu. Sehingga dapat kita tuliskan AT sama dengan BT. Lalu rumusnya AT BT bisa kita tulis XT min XA ini kuadrat ditambah X ini Y T min YA kuadrat, yang kiri XT min XB kuadrat ditambah YT min YB kuadrat. Kemudian kita proses sebagaimana substitusi, bagaimana mestinya. XT dikurangi XA nya 3, ini dari yang diketahui, kemudian ditambah YT nya tetap YT dikurangi YA nya negatif 2, berarti plus 2 ini kuadrat sama dengan XT dikurangi XB nya negatif 3 sehingga kita tulis plus 3 kuadrat ditambah YT dikurangi YB nya 1 kuadrat. Sebenarnya bisa kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan. Jadi ini kita tidak perlu nulis akarnya lagi. Ini saya beri keterangan kuadrat kan, kuadrat kedua sisi, dua ruas. Kemudian kita jabarkan sehingga XT kuadrat min 6XT plus 9 ditambah YT kuadrat ditambah 4YT ditambah 4 sama dengan XT kuadrat plus 6XT plus 9 ditambah YT kuadrat min 2YT plus 1, seperti ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa di ruas kiri punya XT kuadrat, di ruas kanan punya XT kuadrat, maka bisa kita kurangkan XT kuadrat di kedua ruas. Kemudian ada YT kuadrat di ruas kiri dan YT kuadrat di ruas kanan, kita bisa kurangkan kedua ruas YT kuadrat. Nah, kemudian kita kumpulkan semuanya, kita pindah ke kiri. Ini ada min 6XT, ada plus 6XT. Kita gabungkan ke kiri semua jadi min 12XT. Kemudian yang YT nya ini ada plus 4, sini ada negatif 2 YT, dipindah ke kiri semua jadi plus 6 YT. Kemudian yang konstanta ini ada 9 ditambah 4 13. Kemudian ini ada 9 sama 1 13 dikurangi 10 sehingga hasilnya 3.
Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bagi semua dengan negatif 3 menghasilkan 4xt min 2yt dibagi negatif 3, sorry. Ini min 1 sama dengan 0. Sehingga tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik A dan titik B adalah garis ini dengan persamaan 4xt min 2yt min 1 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita bisa mengerjakan dengan cara lain, yaitu definisi garis sumbu yang lain, yaitu kan garis tegak lurus dari ruas garis di titik tengahnya. Pada titik tengahnya. Nah, jika kita bilang garis sumbu AB, berarti garis sumbu AB ini ada titik A, ini ada titik B. Kita perlu buat garisnya dulu, kemudian kita cari titik tengahnya seperti ini, kemudian kita cari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AB, seperti itu. Oh iya, karena garis ini wajib gitu. Maka kita bisa mencari persamaan garisnya terlebih dahulu. Persamaannya Y min Y1, kita Y1 nya adalah A saja, min 2 berarti plus 2, Y2 nya 1, Y1 nya min 2 jadi plus 2 sama dengan X min X1. X1 nya kita pakai A, min 3 per X2 nya kita pakai negatif 3 min X1 ya seperti ini. Nah, kemudian ini kita kalikan silang langsung saja, ini negatif 6 negatif 6Y negatif 12 sama dengan ini 3x negatif 9. Kita langsung bawa ke kanan semua aja, nanti biar sekalian langsung tahu gradiennya. Sehingga negatif 6Y sama dengan 3x, ini jadi positif, dikurangi 9 plus 3Y sama dengan 3 per negatif 6 sehingga min setengah x, 3 per negatif 6 min setengah x, min setengah. Nah, gradiennya dari persamaan garis AB itu ini min setengah ini. Nah, udah, kemudian ini kita simpan dulu, anggaplah M garis sumbunya, M garis sumbu. Sekarang kita perlu menentukan titik tengahnya dari ruas garis AB. Ruas garis AB kita cari titik tengahnya dengan cara X. Ya, kita misalkan titik tengahnya itu C, misal C. Nah, maka titik tengah dari titik tengah ruas garis AB itu adalah C, dimana C itu punya XC, YC ini. Nah, XC, YC, XC nya adalah XA plus XB per 2, kan setengahnya. Jadi kita tulis A nya, XA nya 3 ditambah XB nya negatif 3 dibagi 2, ini 0 per 2 sehingga XC nya 0. Kemudian kita cari YC nya, YC nya sama, berarti YA ditambah
YB nya 1 per 2, sehingga min 1 per 2, iya min setengah, sehingga C itu 0, negatif setengah. Nah, karena kita punya titik dan gradian, maka kita bisa membuat garis, persamaan garis. Oh iya, ini kan tegak lurus, garis tegak lurus, ruas garis. Nah, kalau tegak lurus berarti gradian dari ininya, oh ini salah, ini bukan garis sumbu, ini M dari garis AB, maaf. Nah, garis M gradien sumbu, M gradien dari garis sumbu dikali gradien dari AB itu sama dengan 1, ya negatif 1. Nah, sehingga MAB nya kan tadi ketemu negatif setengah sama dengan 1. Jadi M garis sumbu nya adalah, ini pindah ke sana jadi 2. Ada gradien, ada titik, maka kita bisa buat YC nya min setengah berarti plus setengah, sama dengan gradiennya 2 X min 0, C nya 0 tadi, X nya 0, kemudian kita kalikan 2 semua, 2Y plus 1 sama dengan 4X, seperti ini. Nah, kemudian kita pindah ruas ke sana, min 4X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Ini kita kalikan negatif 1 supaya X nya positif, 4X negatif 2Y negatif 1 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya. Oh iya, ini tadi spesifik di T, kita harus rubah, digeneralisasikan jadi 4X min 2Y min 1 sama dengan 0. Sekali lagi mohon maaf, nih generalisasinya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui persamaan V yaitu 2X plus 3Y plus Z dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian ada bidang XOY, dan ada persamaan W yaitu X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang XOY dan bidang V serta tegak lurus bidang W. Maka kita bisa misalkan bidang XOY nya, itu kita P, dan XOY itu P yaitu Z sama dengan 0. Nah, terus kemudian misalkan E nya adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang XOY dan bidang V. Jadi kita menamai E itu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang XOY dan bidang V. Maka ini adalah berkas bidang P plus lambda dari P yang ini tadi itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan V nya 2X plus 3Y plus Z min 4 ditambah lambda Z sama dengan 0. Nah, kemudian
karena ada sama-sama z-nya sehingga 2x plus 3y ini 1 plus lambda plus 1 plus lambda dari z kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. Kita dapat berkas bidang E. Nah, berkas bidang yang E tadi dari yang ditanyakan itu kan harus tegak lurus bidang W. Jadi bisa kita tulis AE dikali AW ditambah BE dikali BW ditambah CE dikali CW itu harus sama dengan 0. AE nya 2 dikali AW nya 1 ditambah BE nya 3 dikali BW nya 1 kemudian CE nya 1 plus lambda dikali CW nya 1 itu sama dengan 0. 2 tambah 3 5 pindah ruas ke sana langsung menjadi negatif 5. Kemudian 1 plus lambda kali 1 tetap 1 plus lambda sehingga lambda sama dengan 1 pindah ruas jadi negatif 6. Kita dapatkan lambdanya negatif 6. Langkah selanjutnya adalah disubstitusikan ke persamaan yang E. Jadi 2x ini substitusi lambda persamaan bidang E itu kongruen dengan 2x plus 3y plus z kemudian dikurangi 4 min 4 ini plus lambdanya tadi negatif 6 z sama dengan 0. Kita ambil dari sini. Nah kemudian kita operasikan seperti biasa. 2x plus 3y ini ada plus z, ini ada min 6z, maka min 5z. Terus ini konstantanya tetap didapatkan. Persamaan bidang E yaitu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang XOY dan bidang V serta tegak lurus bidang W adalah ini 2x plus 3y min 5z min 4 sama dengan 0. Baik, untuk soal yang nomor 4 diketahui titik P 3,2 dan persamaan G yaitu Y sama dengan X dikurangi 3. Yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X serta pusatnya pada G, pada garis G. Nah, dari informasi menyinggung sumbu X, lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, maka dia akan si lingkaran akan menyinggung sumbu X tepat di satu titik. Nah kemudian lingkaran tersebut melalui titik P. P nya tadi kan 3,2, anggaplah di sini ini P 3,2. Kemudian pusatnya pada G itu Y sama dengan X min 3. Misal titik pusatnya ada di sini, ketika X nya 0 Y min 3, ketika Y nya 0 X nya 3, maka garisnya akan seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini garis G nya. Nah andaikan titik pusat lingkaran adalah M, sehingga yaitu
XM YM. Saya kelupaan tadi menuliskan titik singgungnya lingkaran dengan sumbu X. Kita misalkan R, maka dia X R, YR nya pasti 0 karena dia berada di sumbu X. Seperti itu. Nah, sebenarnya di M ini karena dia berada di garis G, di mana persamaan garis G itu tadi Y sama dengan X min 3. Ketika kita pasang XM-nya, ketika kita pasangkan XM ke persamaan, maka YM-nya bisa berubah XM min 3, sehingga nanti titik M itu XM-nya tetap XM, YM-nya berubah jadi XM min 3, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita amati dari M ke P, dari titik pusat ke lingkaran itu dinamakan jari-jari. Ini juga dari M ke R, ini juga jari-jari. Nah, maka karena semua jari-jari itu panjangnya selalu sama di lingkaran yang sama, maka bisa kita tulis jika dihubungkan, maka kita akan mendapatkan jari-jari lingkaran. Kita tuliskan ruas garis MR itu sama dengan ruas garis MP, seperti itu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah kita bisa menggunakan rumus jarak, persamaan jarak, yang mana XR dikurangi XM ini kuadrat ditambah YR nya adalah 0 dikurangi YM nya adalah XM min 3. Seperti ini, kita kurung supaya tandanya nanti. Nah, ini tetap akar sama dengan ini akar juga, tapi saya tulis ininya dulu. XP nya 3 dikurangi XM nya tetap XM, ini kuadrat ditambah YP nya 2 dikurangi YM nya XM dikurangi 3, ini kuadrat, ini akar. Dapat kita amati bahwa karena kedua ruas sama-sama akar, sehingga untuk ke bawahnya kita akan kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya hilang. Kemudian XR dikurangi XM kuadrat. Kita perhatikan XR dan XM ini kan dalam satu garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi sifat dari garis singgung lingkaran itu jari-jarinya akan tegak lurus dengan garis singgungnya. Jika sumbu X ini garis singgungnya, maka jari-jari yang ini akan tegak lurus dengan sumbu X nya dari ruas garis MR. Nah, sehingga jarak XR dengan XM otomatis sama, sehingga XR min XM ini 0 kuadrat. Kita tadi bilang akarnya hilang, kemudian ditambah ini 0 dikurangi XM min 3 menghasilkan min XM plus 3 kuadrat sama dengan 3 min XM. Kita tulis dulu 3 min XM kuadrat ditambah ini 2 min XM plus 3, seperti ini. Kemudian
kemudian kita jabarkan ini min xm plus 3 kuadrat, sehingga xm kuadrat kemudian min 6 xm plus 9 sama dengan ini 9, kemudian min 6 xm lalu xm kuadrat plus xm kuadrat ditambah ini bisa di 2 ditambah 3 jadi 5 min xm berarti plus xm kuadrat, kemudian ini tadi 5 min 10 xm tambah 9. Nah, kemudian kita bisa habiskan yang ini, kita ganti dulu pakai ini biru, xm dengan xm yang ini habis, ini habis, maka didapatkan 0 sama dengan ini xm kuadrat min 10 xm plus 9. Mohon maaf, ini bukan 9 tapi 25. Saya terkecoh di ininya karena tadi langsung saya lihat 3-nya. Jadi harusnya 2 tambah 3 itu 5. 5 kuadrat itu ini plus 25. Terus yang ini juga plus 25. Sehingga akar-akarnya ditemukan ini xm min 5 xm min 5. Sehingga ini kan karena sama jadi xm min 5 sama dengan 0, maka xm nya sama dengan 5. Ketika xm nya 5 kita masukkan ke persamaan garis G tadi, ym sama dengan xm min 3, maka ym nya sama dengan 5 dikurangi 3, ym sama dengan 2. Ini titik pusatnya. Nah, koordinat titik M nya sudah ketemu, kemudian otomatis XR nya juga tahu karena XR sama dengan XM tadi, sehingga XR sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan menghitung jari-jarinya lingkaran M. Kita dari M ke P saja. Rumus jarak 2 titik itu kita tulis xm min xp kuadrat ditambah pm min yp kuadrat itu sama dengan jari-jari. Nah, xm nya 5 dikurangi xp nya 3 kuadrat plus ym nya 2 dikurang yp nya 2. Ini akar jari-jari, maka ini 0, maka 5 dikurangi 3 2 kuadrat akar jari-jarinya ini. Jari-jari sama dengan 2. Maka kita dapat membentuk ke persamaan lingkaran umum X dikurangi xm kuadrat tambah y min ym kuadrat sama dengan r kuadrat.
xm nya 5, x min 5, kemudian ym nya 2 kuadrat sama dengan r kuadratnya 2 kuadrat maka 4. tapi kita tulis dulu seperti ini. Lalu ini kebersamaan umumnya kita jabarkan. X kuadrat min 10x plus 25 ditambah y kuadrat min 4y plus 4. Ini kita pindah ruas aja sekalian ke kiri. Ini kan 4 tadi, kita pindah jadi min 4. Lalu kita tulis x kuadrat plus y kuadrat, kemudian min 10x min 4y. Ini saling habis, plus 4 min 4, sehingga konstantanya tinggal plus 25 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran yang melalui titik B dan menyinggung sumbu X, melalui titik B menyinggung sumbu X, serta pusatnya berada pada garis G.